Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang pemain yang akhir-akhir ini juga banyak yang request buat aku bahas tentang dia. Di YouTube banyak yang komen, di Instagram banyak yang komen tentang pemain ini, yaitu Mauro Zylstra. Karena berapa saat ini kita mungkin jarang melihat berita atau postingan tentang Mauro Zylstra, dan banyak yang nanya apakah dia ada cedera atau ada sesuatu. Dan aku lihat juga dia akhir-akhir ini jarang upload. Ada komen di DM Instagram dan juga di YouTube bilang kalau Mauro beberapa pertandingan ini nggak main atau nggak masuk di transfer market pertandingannya dia. Apakah dia cedera atau emang dia nggak dibawa? Banyak yang mempertanyakan tentang Mauro, dan beberapa hari ini aku juga berusaha untuk menghubungi Mauro Zylstra. Dan kemarin dia story lagi di Instagram, dia mengupload story dan aku coba mereply storynya dan dia juga menjawab. Dan di sini aku bisa pastikan kalau Mauro Zylstra nggak ada cedera apa-apa dan sekarang dia fit dan siap untuk main lagi. Nah, kemarin aku kan tanya kabar Mauro saat dia story, aku mereply dan aku tanya kabarnya dan aku bilang, "Halo Mauro, apa kabar?" Terus dia langsung menjawab juga, dia bilang, "Goed man, was afgelopen tijd even ziek." Jadi baik bro, aku beberapa saat kemarin sedang sakit. Veel keelpijn, hoofdpijn, maar nu ben ik gelukkig weer beter. Jadi banyak sakit tenggorokan dan juga pusing, tapi saat ini aku sudah membaik, sudah sehat. Dus ik kan straks weer meer goals maken. Jadi untuk kedepannya aku bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Dan dia juga cerita kalau ik sta nu op 9 wedstrijden, 6 goals, 2 assists. Jadi dia cerita juga kalau dalam 9 pertandingan dia mencetak 6 gol dan 2 assist. Dus hoop straks weer te gaan scoren. Nah, dia bilang, jadi aku berharap kedepannya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Jadi itu ya, Mauro tidak cedera apapun, dia cuma kemarin beberapa hari mengalami ya sakit badan. Itu wajar buat pemain sepak bola dan juga buat manusia. Jadi Mauro kemarin sedikit sakit, dia sedikit sakit tenggorokan dan juga pusing. Ya itu mungkin kenapa dia gak ikut pertandingan. Tapi sekarang Mauro udah sehat dan siap untuk bisa main lagi di pertandingan dan mencetak gol lebih banyak lagi buat musim ini. Nah, abis itu Mauro langsung cerita tentang proses naturalisasinya dia, karena juga banyak dari kalian atau ya dari supporter Indonesia yang juga mempertanyakan siapa pemain selanjutnya yang akan mungkin dinaturalisasi dan akan join bersama timnas Indonesia. Dan banyak yang ingin pemain itu bermain di posisi striker atau penyerang atau gelandang. Karena memang saat ini posisi back atau wing back, di posisi bertahan memang sudah cukup. Di posisi defense sudah cukup solid menurutku. Semua pemain bisa bermain di level yang sama, maupun itu pemain starter atau pemain cadangan. Ketika pemain cadangan dipasang digantikan dari pemain inti, itu levelnya juga udah sama, jadi nggak berbeda jauh. Jadi menurutku sangat bagus, apalagi dengan nantinya Kevin Dix akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kita nggak tahu, semoga dia bisa langsung join bersama Jepang saat timnas Indonesia lawan Jepang. Kalau tidak, insya Allah dia bisa bermain lawan Arab Saudi besok. Nah, saat ini juga ada rumor di media kalau PSSI sedang negosiasi atau sedang ngobrol dengan pemain yang bermain di posisi penyerang. Dan menurutku saat ini opsi terbaiknya adalah Mauro, karena Mauro sudah mengirim semua suratnya ke PSSI. Nah, sudah sampai juga di PSSI, karena saat aku bertemu dengan Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI dan semua suratnya dan juga dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu. Jadi menurutku yang realistis saat ini dan juga opsi terbaik saat ini adalah Mauro Zylstra, karena dia juga musim ini bermain sangat baik, sangat konsisten juga. Di luar dia kemarin sakit ini, dia bermain sangat konsisten. Dia hampir setiap pertandingan berkontribusi, entah itu gol, ya hampir selalu gol, dan juga assist. Dan dia juga cerita saat obrol sama aku kalau dia pemain yang di timnya mencetak gol. Jadi mungkin dari gol yang FC Volendam cetak itu hampir semuanya dari Mauro. Nah, ini Mauro juga langsung cerita tentang proses naturalisasinya dia. Dia cerita kalau naturalisasi proses is nu even afwachten omdat U20 spelers nu voorrang hebben omdat die Azië Cup spelen binnenkort.
Nah, dia cerita kalau naturalisasi prosesnya saat ini harus menunggu sebentar karena pemain U20 dari timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka akan bermain di Piala Asia. Jadi, als die geweest zijn, dan ben ik aan de beurt nog even geduld hebben. Nah, dia cerita kalau sudah berlalu, jadi Piala Asianya sudah selesai, itu baru giliran dia. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, terus habis itu aku bilang, oh oké man, ja ik hoorde ook van veel supporters dat je laatste paar wedstrijden niet hebt gespeeld of zoiets. Aku bilang juga, oh oké man, oké bro, iya aku juga dengar dari beberapa supporter kalau kamu beberapa pertandingan ini nggak main. Oh syukurlah kamu sekarang sudah fit 100%, jadi udah sehat. Nah, ini aku reply ke jawaban dia tentang naturalisasi prosesnya, dan aku bilang, oké bro, dat is goed nieuws. Jadi, oké bro, itu kabar yang baik. Veel supporters vroegen ook hoe het met jou gaat en jouw naturalisatieproces. Goed om te horen dat je snel aan de beurt bent. Banyak supporter dari Indonesia juga mempertanyakan tentang kamu dan juga proses naturalisasimu. Dan ini kabar yang baik karena bagus mendengar dari kamu kalau kamu segera akan diproses. Jadi segera akan giliranmu. Terus habis itu dia bilang, ya ik laat je weten. Jadi artinya itu, ya aku akan terus kabarin kamu. Jadi seperti ini DM ku sama Mauro kemarin malam. Dan di sini kita bisa bilang kalau ya saat ini kita harus masih menunggu karena Piala Asia yang akan mendatang untuk timnas Indonesia U20. Jadi mereka diprioritaskan dulu. Setelah Piala Asianya selesai, baru giliran Mauro dan juga prosesnya dia. Jadi di sini udah pasti juga kalau Mauro insya Allah akan diproses buat naturalisasi untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dan Mauro juga pemain striker yang saat ini timnas Indonesia masih butuhkan. Dia benar-benar pure striker. Ya insya Allah dia akan join bersama timnas Indonesia. Nah, aku berharap kedepannya dia juga akan tetap stay fit, nggak ada sakit apa-apa, supaya dia bisa memperlihatkan performance-nya yang konsisten seperti dia sebelum sakit. Karena menurutku Mauro adalah pemain yang sangat potensial, apalagi dia masih muda. Dia kayaknya seumuran dengan Emiliano Jonatas atau mungkin lebih muda bahkan. Ya, seperti kita lihat musim ini dia mencetak 6 gol dan 2 assist seperti dia tadi bilang dalam 9 pertandingan. Jadi menurutku dia adalah pemain striker yang sangat haus gol dan juga sangat tajam di depan gawang. Ya, jadi seperti itu guys. Mungkin prosesnya Mauro lebih lama dari yang lain, tapi itu nggak apa-apa daripada prosesnya dicepet-cepetin dan nanti ada kesalahan yang fatal atau gimana, kan kita nggak tahu. Jadi lebih baik sabar dulu dan semuanya berjalan dengan pasti juga. Jadi sekali lagi Mauro Zelstra sekarang sudah fit. Dia nggak mengalami cedera apapun kemarin. Dia hanya sakit sedikit, sakit badan, pusing dan juga tenggorokan yang sakit. Tapi selain itu Mauro Zelstra fit dan kedepannya dia bakal terus bermain untuk FC Volendam dan semoga dia bisa terus melanjutkan tren positifnya yaitu performance konsistennya dia. Dan dari sini kita juga tahu kalau habis Piala Asia U20 timnas Indonesia akan segera giliran Mauro buat diproses untuk bisa join bersama timnas Indonesia, insya Allah. Oke guys, mungkin cukup di sini aja. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan dan kabar yang aku berikan tentang Mauro Zelstra. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. And ya, dukung channelku juga agar aku bisa mencapai 1 juta subscriber. And ya, I see you in the next video. Peace.